9 Juni, puluhan warga Desa Tegal Arum, Kecamatan Sempu, menggelar aksi turun jalan. Dalam aksinya tersebut, mereka mendatangi kantor Desa Sempu, Kecamatan Sempu, untuk memprotes normalisasi Sungai Kali Setail di sekitar Jembatan Damsari. Aksi warga tersebut juga diikuti pecinta alam, Karang Taruna Desa Tegal Arum, dan anggota BPD. Dalam aksinya itu tetap melakukan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan cuci tangan sebelum melakukan long march. Aksi turun jalan tersebut dimulai sekitar pukul 9.30 dari kantor Desa Tegal Arum. Dengan jalan kaki, rombongan ini tiba di kantor Desa Sempu sekitar pukul 10:05. Kedatangan warga Desa Tegal Arum tersebut langsung disambut oleh pemerintah Desa Sempu, perwakilan dari kantor Kecamatan Sempu, dan perwakilan dari Dinas PU Pengairan Kabupaten Banyuwangi. Warga memprotes normalisasi Sungai Kali Setail di sekitar Jembatan Damsari yang berbatasan dengan desa. Normalisasi sungai tersebut membuat warga resah dan batu di daerah aliran sungai yang menjadi penahan agar lahan tidak tergerus sungai malah dipindah ke wilayah Desa Sempu. Normalisasi tersebut seharusnya dilakukan kalau ada kendala saluran air. Dan ini tidak ada kendala apapun dan dilaksanakan normalisasi. Menurut Turmudi, pihaknya banyak menerima keluhan dari masyarakat terkait normalisasi tersebut. Karena batu yang sebagai penahan air milik warga banyak yang dipindah. Batu tersebut sebagai penahan air agar lahan warga tidak tergerus air. Bahkan normalisasi tersebut juga sampai ke bawah jembatan. Dan normalisasi itu pemerintah Desa Tegal Arum tidak pernah mengajukan sama sekali. Bahkan tidak pernah ada pihak manapun yang konfirmasi ke kantor desa. Dari hasil konfirmasi yang dilakukan ke beberapa pihak, diketahui yang mengajukan normalisasi itu pemerintah Desa Sempu. Kami ingin tahu maksudnya normalisasi tersebut bagaimana. Bebatuan yang menjadi penahan lahan milik warga diambili, dan ini warga kami merasa dirugikan. Untuk memperjelas permasalahan tersebut, warga sepakat menanyakan normalisasi sungai itu ke kantor Desa Sempu dengan berjalan kaki. Warga hanya meminta kejelasan saja agar masyarakat bisa memahami normalisasi tersebut. Dalam aksinya yang dilakukan ini berlangsung damai dan tidak ada aksi anarkis. Bahkan warga yang ikut aksi juga tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Tetap damai dan menggunakan masker. Kepala Desa Sempu, Nanang Santoso, mengakui pengajuan normalisasi sungai kepada Dinas PU Pengairan Banyuwangi pada tahun 2019. Tetapi baru tahun 2020 ditanggapi dan akan dilakukan normalisasi. Karena mendapatkan keluhan dari masyarakat, lahannya juga tergerus, juga keluhan kedatangan sungai hingga tidak bisa mengaliri pertanian. Dalam mengajukan normalisasi tersebut, pihaknya memang tidak memberitahukan kepada desa tetangga, sebab itu bukan kewenangannya. Akan tetapi tanggung jawab pelaksanakan proyek dan Dinas PU Pengairan Banyuwangi. Untuk normalisasi tersebut dalam pengajuannya hanya sepanjang 100 meter dan 3 titik menjadi sasaran, yaitu 2 titik di Dusun Kerajaan Desa Sempu dan 1 titik di utara Jembatan Damsari. Untuk perpanjangan atau penambahan jarak yang diminta kami tidak mengetahui. Kami sendiri tidak mengetahui teknik normalisasi itu seperti apa. Itu makanya jalan. Hingga di corona ya tadi cuma sepeda dan itu. Jadi suasananya hanya begitu. Meter ini seperti apa pertanggungjawabannya? Terima kasih. Ya. Jadi karena pelaksanaan normalisasi Sungai Kali Setail ini berdampak lingkungan,
tahun dibangun. Kemudian ada pelaksanaan normalisasi yang tidak ada koordinasi dan sosialisasi terlebih dahulu, sehingga masyarakat khawatir bahwa pelaksanaan normalisasi ini justru akan membahayakan masyarakat sekitar. Nah, diawali dari sini yang hampir setiap hari kantor kami kedatangan aktivis lingkungan, terus masyarakat terdampak dan seterusnya. Akhirnya kita ajak bersama-sama melakukan klarifikasi ke pemerintah desa. Nah, kenapa ke pemerintah desa Sumpu? Karena yang mengusulkan awal itu adalah pemerintah desa Sumpu. Sehingga kita minta penjelasan atas dasar apa pelaksanaan normalisasi. Dan kita sudah mendapat jawaban dari pemerintah desa Sumpu bahwa sesungguhnya yang diajukan normalisasi hanya sepanjang 100 meter. Nah, fakta di lapangan justru berlipat-lipat dari usulan desa Sumpu untuk melakukan normalisasi. Dan yang kita ini tercengang, normalisasi ini dampaknya ke wilayah kita yang ada di desa. Sehingga karena terjadi perdebatan di masyarakat, sesungguhnya kita meminta ya hasil kajian teknis dari Dinas Pengairan atas pelaksanaan normalisasi itu. Meski tadi kita minta untuk melakukan penjelasan secara teknis, kajian teknisnya dari Dinas Pengairan tidak menyampaikan. Kemudian berikutnya bahwa karena ini proyek normalisasi, meskipun tidak sesuai dengan permohonan, justru menggelembung demikian banyaknya, sudah terjadi ini, maka permintaan kita bagaimana tetap kita menyelamatkan lingkungan itu. Harapan kami bahwa Dinas Pengairan melakukan kajian ulang dalam kerangka apa penyelamatan lingkungan dan jembatan. Itu permintaan kita. Masalah kemudian teknis pengembalian ini seperti apa nanti akan kita tunggu hasil kajian teknis sistem pengembalian normalisasi yang menurut kami tidak dilakukan kajian terlebih dahulu, sehingga terkesan sembarangan dalam melakukan normalisasi. Itu saya kira yang bisa kita sampaikan, jika kita nanti tetap akan menunggu langkah-langkah Dinas Pengairan untuk mengembalikan normalisasi yang sudah dilakukan. Target kita adalah penyelamatan jembatan dan lingkungan terdampak. Saya kira demikian. Ada enggak lahan masyarakat yang tergerus juga? Kalau lahan masyarakat tidak, ya tidak ada yang tergerus. Hanya teknis normalisasinya saja yang menurut kami tidak wajar, karena batu itu ditarik ke satu sisi. Yang kedua, tepat di jembatan itu dilakukan normalisasi. Logikanya mesti ada beberapa puluh meter sebelum jembatan itu tidak dilakukan pengerukan. Ini yang menurut hemat kami, kajian awam kami, ini yang justru akan membahayakan jembatan. Dan itu jembatan poros. Kecuali memang pemerintah daerah ingin melebarkan jembatan itu, kita alhamdulillah. Tapi kan ternyata setelah kita tahu hasil klarifikasi dari Dinas Pengairan kan tidak ada program itu. Karena sesungguhnya kita kan ingin tahu ini sesungguhnya mau dibikin apa, desainnya kayak apa, ini program apa kan gitu. Nah, ternyata setelah kita tahu jawaban-jawaban hasil klarifikasi tadi, saya kira sesungguhnya tidak ada program apapun di sini. Hanya murni melakukan pengerukan itu. Hanya itu. Ya. Tindak lanjut ke depan seperti apa? Tindak lanjut ke depan tentu kami akan tetap ya meminta penjelasan tentang langkah-langkah Dinas Pengairan untuk menanggulangi dampak. Kita akan menunggu ke depan, ya setidak-tidaknya seminggu 10 hari akan kita tunggu. Kalau dalam jangka 10 hari misalnya tidak ada langkah-langkah apapun untuk melakukan penyelamatan atau pengembalian lingkungan, tentu kita akan melakukan
langkah-langkah mungkin dengan cara kami akan meminta pihak DPRD ya untuk melakukan respon ini ya. Entah itu dalam sistem penganggarannya atau langkah-langkah apapun, saya kira nanti kita akan menunggu itu. Kecuali memang Dinas Pengairan nanti melakukan survei dan keputusan untuk melakukan penanggulangan itu dan disampaikan di kita, saya kira ya itu kita anggap sudah selesai. Jadi kalau tidak ada langkah-langkah pasca kita melakukan penyampaian aspirasi tadi, tidak ada langkah-langkah, ya tentu kita akan membuat langkah-langkah berikutnya. Demikian. Sudah seperti apa yang begini-begini ya? Orang desa Sempu mengajukan 100 meter, kemudian dinormalisasi sampai jembatan. Itu pres loh Pak ya. Ini jembatan langsung sini keruk semua. Aturan dalam normalisasi 150 meter itu nggak boleh. Berbahaya ini. Ini model kajian teknis apa yang begini-begini? Coba kami minta penjelasannya begini. Kalau tidak sesuai dengan kajian teknis, kami minta dikembalikan.